Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Fantastik. Sebelum memulai podcast, kita harus memperkenalkan diri dulu nih. Bener banget, mulai dari aku ya. Halo, perkenalkan nama saya Mas Fahmi Ulumudi dan rekan saya. Hai, nama aku Nadila Nurrahma yang biasa dipanggil Dila. Atau teman-teman biasanya manggil aku Nur. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, baik juga kok. Gimana nih perasaannya habis ODL minggu lalu? Seru nggak? Bentar, ODL itu apa, Kak? Outdoor learning, outdoor learning yang kemarin tuh yang waktu kita ke Jogja minggu lalu. Walah, ya, itu seru banget sih. Aku jadi banyak pengalaman baru. Oh, sama aku juga belajar banyak banget waktu kemarin. By the way, kamu waktu hari pertama belajar apa nih? Atau explore kemana gitu? Jadi hari pertama sampai ke desa itu, desa apa namanya? Bukan. Gebukan yang ada di Sleman, Yogyakarta. Hari pertama diajak keliling lihat apa ya penanaman cabai. Hmm, Jadi dijelaskan jenis-jenis cabai itu apa aja, cabai rawit segala macam, terus penjualannya gimana. Terus hari kedua diajak apa ya membuat kemarin itu membuat apa ya keripik dari daun pagaga, ya. terus tari gambyong, terus apalagi bajak bajak sawah dan segala macam banyak pokoknya. Hmm, Kalau kamu? Kalau aku ya, waktu hari pertama itu aku belajar kesenian wayang kulit. Jadi wayang kulit itu sebenarnya ada banyak loh, macam-macamnya. Bahkan yang paling bagus tuh ya, kalau kamu tahu bahan yang paling bagus tuh dari hewan kerbau, bukan sapi ataupun kambing. Kalau kambing itu kulit kambing ya, itu harganya paling murah. Paling murah aja udah 700.000 harganya. Oh, mahal sekali ya. Iya. Apalagi kerbau, kerbau makin mahal. Kalau kerbau berapa? Nggak tahu ya. Berjuta-juta sih. Oh, Ya, berjuta-juta. soalnya kan dia tebel Hmm. banyak. Ya, terus kan wayang tuh warna mukanya beda-beda ya. Ada yang Hmm. merah, biru, hitam, putih itu maknanya beda-beda semua. Walah. Kalau merah apa? Nggak tahu ya. Kalau merah itu dia lebih ke sombong. Ya peran jahat gitu lah. Oh, biru nggak ada biru ya? Biru tuh apa ya kemarin? Aku lupa. Banyak banget soalnya dijelasinnya. Walah, ya, Iya, ya, ya. Tapi nggak kerasa loh, bentar lagi ini udah kelas 12. iya, benar banget kita harus apa ya? Mempersiapkan ya, mempersiapkan banyak. Mulai dari mental, kesiapan, dan lain sebagainya banyak banget kok. Padahal baru kemarin MPLS. Iya, benar. Baru kerasa ya, Baru kemarin apa? Apa kalau di selainnya MPLS-nya? portasi. Portasi, Forum Ta'aruf Siswa. Iya. Itu di tahun berapa kita ya? Dua, tiga, 2023. Sekarang 2025, wih. Udah hampir, 2 tahun. ya udah 2 tahun. Nggak tahu Iya, ya. 2 tahun. Berarti SMA ini 3 tahun berarti ya? Enggak, 2 tahun. SMA. Iya, tapi kan masih Oh sebentar iya masih lagi. 2 tahun. Berarti kurang 1 tahun lagi. Iya, Rencananya kuliah di mana? aku aku pengen ya Bismillah aja di ITB. Bandung. Iya, Ambil jurusan apa? teknik sipil pengen banget. Wah, kalau ITB itu bagus juga sih. Ya, Kalau apalagi teknik-tekniknya bagus banget ya. sama aku ambilnya ITS juga, tapi sipil juga. Hmm, tuh. Gak tahu nih di Surabaya teknik sipil yang bagus di mana. Jadi aku mikirnya ya udahlah ITS aja. ITS paling bagus kok. Bahkan dia apa namanya gedung pertama itu teknik sipil di ITS. Oh iya? Ya, gedung pertama. Gak tahu Dulu ya. Aku mau harus mempersiapkan soalnya gak tahu otakku nyampe apa enggak ini. nggak apa-apa. Banyak belajar aja. Banyak belajar. Banyak Ya, mempersiapkan diri. Kalau kamu kurang bisa bimbel. Kan sekarang banyak tuh ada ruang guru, WO. Google juga banyak ya. Ya, tapi kan kurang efisien. Hmm, oke langsung aja ke apa ini? Ke
topik pembahasan kita nih. Nah, boleh. Apa nih? Ini topiknya kenaikan kelas di era kurikulum merdeka. Benar banget. Apa nih? Menurutmu gimana sih kenaikan kelas? Menurut aku ya, Hmm. kenaikan kelas ini merupakan suatu momen pencapaian bagi siswa karena telah mengikuti kegiatan belajar selama 1 tahun, di mana peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila sudah memenuhi kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah di masing-masing daerah Hmm. dan Hmm. berpedoman pada peraturan yang ada. Jadi pasti setiap daerah itu punya peraturan yang berbeda-beda buat naik kelas. Kalau kamu gimana? Aku sih kurang setuju ya. Karena malah menurunkan semangat belajar para siswa-siswi gitu loh. Ya, kenapa? Kan justru kalau adanya dengan adanya kegiatan dengan adanya kenaikan kelas ini justru kita harus menyiapkan banyak hal loh. Mulai dari belajar, terus nyiapin nyiapin apa ya, kayak pembelajaran yang harus mau dipelajari selanjutnya, mengatur waktu dan nilai-nilai yang harus dicapai. Iya sih, bener juga. Tapi kenapa ya masih kurang setuju gitu loh. Nah, aku udah nyiapin nih pendapatku tentang ketidaksetujuan yang diadakannya kenaikan kelas di kurikulum merdeka. Aku udah nyiapin 7 poin nih. Waduh, banyak banget tuh. Apa aja nih? Jadi yang poin pertama, jadi poin pertama dulu ya. Aku jelasin yaitu kesiapan dari seseorang guru. Guru yang masih terbiasa dengan metode pengajaran tradisional perlu waktu untuk beradaptasi dengan kurikulum merdeka, sedangkan metode pembelajaran sekarang itu rata-rata sudah pakai smartphone, laptop dan segala macam. Pokoknya elektronik sekarang serba elektronik. Jadi ulangan tugas itu aja pakai website dan aplikasi loh. Ribet banget ya. Harus Ribet. buka HP. Apalagi website sama aplikasi itu kan juga beradanya di smartphone, di alat-alat elektronik. Bahkan sekarang pengumpulan tugas saja di Google Drive. Iya, itu bikin males banget sih sebenarnya. Iya, jadi guru harus juga lebih siap daripada siswa-siswinya. Guru pun nggak boleh ketinggalan zaman. Siap nggak siap, harus jauh lebih siap daripada murid-muridnya. Hmm, benar sih. Guru tuh harus banyak mempersiapkan banyak. Tapi ya, pemerintah zaman sekarang itu sudah menggalakkan pelatihan melalui offline. Nggak cuma, tetapi pemerintah juga menyiapkan pelatihan dan seminar-seminar via online untuk meningkatkan kemampuan guru dan mempersiapkan para guru dan para staf pengajar lainnya agar lebih siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kurikulum merdeka ini. Tapi pelatihan pelatihan itu bukan cuma buat guru muda aja loh. Guru yang udah senior itu harus bahkan dianjurkan. Apa? Karena pembekalan itu akan dikasih lebih biar pem- pemrogramannya itu biar terlaksana, biar mereka rancang terlebih dahulu. Tapi itu banyak orang yang bilang itu eh, sekarang guru-guru muda aja yang ngajar, guru-guru tuanya atau guru-guru seniornya dipensiunkan. Itu apa ya? Itu menurut aku sih kayak apa ya? Bukan pemilihan ya apa ya? Kayak pilih kasih gitu loh. Menurut Iya aku nggak sih? ya sih, tapi sebenarnya guru senior itu lebih hebat ya. Bahkan harusnya guru muda bisa belajar dari guru senior kayak gimana sih yang cara mengajar yang lebih efisien biar Hmm. anak-anak lebih Hmm. fokus, lebih tertarik. Terus ya, guru tuh nggak cuma mempersiapkan materi aja loh. Mereka juga harus meningkatkan kemampuan di bidang lain seperti berpikir kritis, berinovasi, dan harus menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang kan banyak banget Hmm. laptop, HP, HP, apa-apa. tab, Ya, komputer segala macam ya. ya, mereka harus mempersiapkan semua itu. Nih, guru, guru juga harus mencapai perumusan ini. Guru juga harus merumuskan capaian pembelajaran.
di mana proses merancang dengan tujuan pembelajaran yang operasional. Jadi guru tuh apa ya, istilahnya kayak harus mengajar, tapi Hmm. biar siswa-siswinya tuh paham, biar siswa-siswinya tuh kayak, oh aku ngerti, aku harus gini gini gini. Jadi Hmm. kayak menganalisis, bisa menganalisis siswa-siswinya. Terus ada juga cara metode pengajar yang efektif. Kan sekarang banyak tuh, ada yang Hmm. guru tuh kadang cara ngajarnya beda-beda ya. Ada Oh, yang beda-beda banget. banyak loh, ada yang Banyak. storytelling, ngambil cerita-cerita itu. Hmm. Ada Itu yang serius, ada yang bercanda, segala iya, macam ya. ngambil guyon itu banyak banget. Tapi guru Saya juga kalau misalnya waktu pembelajaran ya guyonnya atau bercandanya dikurangin dulu, nanti setelah pembelajaran baru. ya baru dilanjutin, banyak banget. Terus ada juga memberikan pengajaran yang inovatif, di mana guru harus memberi apa namanya metode pembelajarannya yang ini, ada cara-cara kayak harus gimana sih cara, Membuat video gitu. ya Oh. kayak tutorialnya, memecahkan Hmm. masalah, cara memecahkan masalah. Misalnya tuh kayak fisika ya, fisika kan Ya, banyak ngitung-ngitungnya atau itu matematika. susah banget fisika. Aku aja nggak ngambil Nah, itu fisika. makanya kayak ini nih gimana caranya biar bisa dapat hasil segini, gimana caranya, kan itu salah satu cara memecahkan masalah gitu. Hmm. Terus ada juga menggunakan alat bantu audio atau video. Nah Hmm. itu misalnya kayak Hmm. kita kan mapel pilihannya biologi ya. Biologi ya, Nah biologi, biologi. biasanya kan usul itu nampilin video, kayak Ya, video ini loh caranya apa, ini ada syarat-syarat ya ini cara-cara yang itu banyak. ya. Ha, ha. Hmm, kayak gitu menampilkan di proyektor atau usul ngirimnya melalui ini WhatsApp group. Nah terus ada lagi yang terakhir, guru juga harus memakai teknologi yang beragam aplikasi dan platform digital dan menyajikan pembelajaran multimedia yang menarik. Sekarang tuh kan banyak ya, guru tuh menyajikan atau menyampaikan pembelajarannya Hmm. pakai PowerPoint, Nah, itu Canva, Canva segala macam. Itu juga banyak. bisa menarik perhatian siswa-siswinya loh. Ya, apalagi di desainnya bagus-bagus. Itu bikin tarik juga di Nah, iya, iya, iya. hmm, gitu. Yang kedua, itu tadi yang pertama, Rek. Yang kedua, ada ketersediaan sumber daya seperti media pembelajaran dan bimbingan orang tua yang belum merata. Metode pembelajaran ini sekarang serba modern. Jadi, permisi ya, mohon maaf sebelumnya eh, orang-orang yang setidaknya belum mampu untuk membelikan HP atau alat elektronik buat sekolah anaknya itu mengharapkan sekolah, mengharapkan pihak sekolah atau pemerintah khususnya Menteri Pendidikan agar menyediakan alat elektronik buat dipakai sekolah. Terus bimbingan orang tua yang belum merata, saya ini, aku ini apa ya, anak tunggal, anak satu-satunya, sering dikasih tugas banyak sama guru-guru. Nah, Aku kebingungan, kebingungannya apa, kenapa? Soalnya aku tugasku apa ya, buat banyak, nggak nggak paham satu-satu, mau tanya ke orang tua perempuan pada sibuk dengan rumah tangga, nanya ke orang tua laki-laki bingung juga, soalnya kan sibuk dengan kerjaannya, apalagi orang tuaku dikit-dikit keluar kota, dikit-dikit keluar kota. Jadi menurut apa ya, saya itu mesti ngomong gini, siapa ya yang bisa membantu tugas saya sedangkan saya tidak bisa. Saya kebingungan banget mau tanya ke siapa, orang-orang pada sibuk semua kan, orang rumah apalagi. Makanya saya disediakan kayak smartphone, pokoknya elektronik buat mencari tahu tentang tugas-tugas itu. Kayak misalnya tugasnya carilah garis apa ya, garis katulistiwa di Indonesia. Mau tanya ke mama saya juga nggak ada di rumah. Papa saya sibuk dengan kerjaannya. Jadi
Sekarang kan sudah banyak kayak Google, AI, ChatGPT. Maka dari itu saya diberikan itu agar bisa nge-searching. Iya sih. Eh, Emang bagian anak ada yang punya orang tuanya sibuk masing-masing, apalagi sampai sering keluar kota ya, jadi jarang pulang ya, kan Jangan pulang. jarang pulang. Tapi aku kurang setuju nih sama pendapat tadi, Loh, kenapa karena ini? karena kan boleh nih kita Google, Ah ya, Google boleh boleh. boleh, karena emang apa pusat informasinya di situ ya. Google Hmm. ya segala macam Kalau lah. misal di Google kurang memadai, kita Hmm. bisa nyari di Google Scholar aja. Oh iya ya, Google Scholar ada Google Scholar ya. Kan itu lebih lebih apa ya, lebih teridentifikasi, karena yang ngetik kan kakak-kakak mahasiswa yang sudah berpendidikan. Berpengalaman ya pendidikan. Tuh kalau AI itu jadi takutnya penerus kita nih malah bergantung dengan AI, jadi apa-apa AI, apa-apa AI, jadi kayak AI kan juga manusia sih, tapi kayak kurang gimana aja, kayak kurang lah. Terus gunanya guru penggerak yang disiapkan oleh pemerintah itu sekarang ini ya, zaman sekarang. Jadi tugas guru itu nggak cuma mensosialisasikan program-program yang ada di kurikulum Merdeka, tapi mereka juga harus adil dalam menyiapkan. Jadi para guru, para staf pelajar di daerah manapun harus siap melaksanakan program-program tersebut yang sudah disebutkan sama kurikulum Merdeka. Oh, Nah, jadi kayak para guru-guru ini harus saling membahu-membahu, saling tolong menolong lah. oh Tuh. tolong menolong. Ya, Ya ya tugas ya. Ya. utama itu tugas utamanya ya. Hmm. Kayak buat gimana ya caranya. Hmm. Apalagi yang sekolahnya masih di pedalaman ya, kayak desa atau jauh dari kota gitu. Itu Hmm. kan perlu apa pengawasan yang lebih ya. Hmm. Harus cari guru yang lebih Ini dikenal. lebih Apalagi lebih pengalaman. biar apa murid-muridnya tuh lebih oh iya, Lebih tahu. lebih mengerti lah. Yang ketiga, manajemen waktu siswa mungkin mengalami kesulitan, tugas-tugas menumpuk. Ini saya banget ini. Saya terbebani sama tugas-tugas yang menumpuk. Ya sama sama Tapi kan semua siswa gitu. apa sih Ya, kamu doang. karena nyicil. Kalau kan gampangin. Ya iya deh ya. Ya nggak boleh sebenarnya kayak aku ini. Jadi siswa-siswi ini mengharapkan. Kamu juga mengharapkan nggak sih? Kayak misalnya tugas itu agak dikurangin. Kayak sekarang tuh banyak ya. Apa aku aja yang ngerasain ya. Setiap mapel itu tugasnya ada 4, ada 3, ada 5. Tuh banyak banget sampai bingung. Ya kan? Eh, bahkan apa ya? Saya ini juga kayak masa beban banget gitu. Belum ngerjain tugas yang misalnya saya dikasih tugas matematika ada 3, terus dikasih juga mapel geografi ada 2, sedangkan satu tugas matematika aja belum selesai, deadline-nya tuh baru apa nih ya, baru misalnya hari ini Senin, baru Kamis. Enggak, apa ya, enggak kewalahan saya, karena siswa itu apa ya, balik lagi beban, kasihan siswa itu. Tapi untungnya kalau misalnya siswanya pada apa ya, pada punya kayak les bimbingan atau segala macam, itu juga apa ya, udah kayak merasa merasa bebannya masih terkurangi lah. Tapi ya kalau misal kita ada tugas nih Hmm. baru dikasih, misal hari ini tugasnya halaman sekian, Hmm. langsung kerjain aja hari itu, biar apa ya, misal belum selesai nih hari itu, Hmm. kita kerjain aja langsung. Kalau misal belum selesai ya kerjain lanjut di rumah. Masuk akal sih. Biar cepat selesai daripada numpuk kan banyak tuh pending ya Iya enggak. juga ya. Hmm, Apalagi bentar kena PPS ya, tugas kamu masih banyak. Aduh, kan tuh kamu doang nih kayaknya. masih 2.
tenang dua aja, gak banyak-banyak. Oke, yang ke apa? Berapa Yang tadi? keempat sekarang. Keempat nih. Yang keempat, yang keempat ini ada ketidakjelasan pemahaman materi. Siswa mungkin fokus ke satu bidang yang sudah dikuasainya, sedangkan bidang lainnya diabaikan. Padahal kan harus belajar juga. Aduh, ini banyak sekali nih yang kayak gini. Terfokus ke bidang itu aja sampai lupa kalau ada bidang lainnya. Jadi bidangnya itu kayak apa ya? Kayak mapel, Ya, novel apa nih? mapel pelajaran, mata pelajaran. Jadi misalnya nih aku fokus ke bidang matematika, tapi apa ya? Mengabaikan bidang-bidang yang lain gitu loh. Tuan banyak sih. Ya, jadi eh, mungkin mungkin ya, misalnya aku fokus ke matematika, mengabaikan bidang-bidang lain karena bidang-bidang lain tuh bosenin gitu loh. Nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada kini-kiniannya. Terus juga gurunya misalnya guru-guru matematika itu menarik kayak misalnya bukan menarik ya kayak nggak bosenin gitu loh pelajarannya. Jadi saya berharap siswa guru itu harus gimana caranya pembelajaran itu harus lebih apa ya lebih Menarik. menarik biar nggak bosenin itu gimana caranya biar siswa itu kayak kayak nggak fokus ke bidang-bidang itu aja gitu loh. Iya sih. Tapi sebenarnya ya, setiap siswa-siswi itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal ada yang lebih menonjol di bidang akademik, ada yang cuma menonjol di bidang non akademik, kan Hmm. beda-beda nih pasti setiap anak. Hmm. Tuh. Nah, kalau mau mau mempelajari hal yang lain, Ya. mungkin dia ada aku gak mau belajar ini kayak percuma, ujung-ujungnya aku gak paham. Padahal dia bisa apa ya berusaha. Mungkin dia perlu apa namanya mengembangkan ini kemampuan beradaptasi, harus merangsang sebuah kreativitas dan menyadarkan keterbatasan diri. Kayak aku gak harus mengajar di bidang ini aja, aku harus cari yang lain, harus berusaha. Itu Tapi sedangkan apa hmm, jadi tuh bisa nggak naik tuh ya. ya sih, tapi tergantung kita kan setiap anak beda-beda tuh. Iya, iya, iya. Lanjut lagi yang Nah, nomor 5. Ketidakpastian konsistensi pengenalan kurikulum merdeka dapat menciptakan ketidakpastian dalam konsistensi antar sekolah dan daerah. Nah, ini seru nih kalau kita bahas. Mau tau nggak serunya gimana? Misalnya nih, ada sekolah si A. Nah, sekolah si A ini menerapkan kurikulum merdeka yang lama. Sedangkan sekarang, rata-rata sekolah itu menjalankan atau melakukan kurikulum merdeka yang baru. Jadi, kayak apa ya, sekolah si A ini kayak maunya sendiri gitu. Dan itu kan nggak boleh, itu namanya curang kan. jadi kan pemerintahnya tuh harus lebih tegas lagi ya dalam Hmm, apa mengekspor daerah-daerah yang belum apa terpelopori apa belum belum, dijelajahi ya. gitu, harus lebih tegas lagi apalagi yang daerah-daerah pedalaman Dan pulang. tapi bukan, tapi bahkan bukan hanya sekolah saja, daerah juga kayak gitu. Jadi pemerintah pusat juga harus meninjau lagi gitu loh ya. Ya, benar banget. Lanjut ya. Lanjut ke nomor berapa? Nah, Ke nomor 6. berapa? 6. Oke. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan bimbingan peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam menavigasi sumber belajar. Ini aku lagi. Ini aku banget ini. Ya kan. Jadi siswi itu dituntut sama guru ataupun sama orang tua agar bisa semua mapel pelajaran. Sebenarnya guru itu nggak nuntut, cuma kayak memberikan ilmu. Ya, Yang kalau dibilang itu kalau menurut saya yang nuntut itu orang tua saya. Menurut saya, kamu sekolah ya harus bisa semua mapel pelajaran. Lah, emang orang tua saya juga bisa mau semua mapel pelajaran. mungkin orang tua kamu itu cuma memotivasi motivasi kamu biar kamu ada semangat belajar tuh. Semua belajar tapi kan
juga nggak apa ya, nggak apa sih namanya, nggak nuntut juga gitu loh. ya sih tapi ya gimana lagi ya, peran orang tua itu penting banget loh, lebih penting dari guru yang di sekolah, karena kan kita pulang ada Hmm, tugas, kan kalau kita nggak tahu, kalau Google udah nggak ada, kita kan minta tolong ke orang tua ya, mama papa ini gimana gitu kan, tapi kayak gitu hmm, hmm. itu juga orang tua harus menyediakan semua kayak prepare lah, lebih ngerti Iya juga. sih. Oke, ini lanjut gak sih? Ya, terakhir nih poin terakhir. Poin terakhir. Oh, Tapi bentar, sebelum ke poin terakhir, eh aku bahas yang sebelumnya yang nomor 6 itu tadi loh. ya, Kasihan, misalnya anak itu dituntut, nanya misalnya, eh kamu kan tadi menjelaskan apa ya, tentang apa tadi? hmm, Yang yang apa? Yang orang tua itu tadi loh, yang berperan menyediakan penting berperan penting. ya, Kalau misalnya orang tuanya sibuk kayak aku ini, harusnya ya kalau orang tua memang benar-benar sibuk, harusnya kayak apa masukin anaknya ke bimbel, bimbel. nah ya Nah, ya ya, harusnya ya. kayak gitu biar apa ya, biar waktunya itu terpakai buat belajar lagi. Tapi kalau misalnya orang tuanya nih sibuk banget, gak bisa memasukkan anaknya ke bimbel atau mengikuti bimbel anaknya, itu bisa jadi kayak misalnya beban banget gini-gini. Kan sekarang banyak banget anak-anak muda semataran kita yang dikit-dikit aku depresi pengen bunuh diri aja gitu kan, banyak banget loh. Ya, tapi itu gak boleh sih Gak boleh ya, ya, gak harus boleh banget ya, tahan diri, tahan dirinya, jalanin aja. jalanin aja ya. Itu juga nggak punya agama itu ya. Nggak tahu. Lanjut ke nomor 7 alias nomor terakhir nih. Di nomor 7 ini em, kita akan membahas tentang perubahan kurikulum yang begitu cepat atau bisa menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Di nomor 7 ini, kamu ngerasa nggak sih? Kayak misalnya, selang beberapa tahun atau beberapa bulan, itu kurikulum baru lagi, baru Iya, lagi, gonta-ganti. gonta-ganti. Itu bikin capek juga sih sebenarnya, karena cara belajarnya aja udah beda, Beda banget, bukunya juga beda kan. beda banget. Bahkan kurikulum merdeka yang ini sekarang ini Hmm? bukunya juga kurang lengkap nih. Jadi Kurang lengkap. kurang kurang belajar. Iya, saya kan dijelaskan ya, misalnya dijelaskan sama guru, dijelaskan misalnya tentang apa ya, tentang tentang ini apa, bab satu. Nah, sedangkan bab satu ini nggak ada di buku. Itu Gimana belajarannya? makanya kan. Apa harus nurut ke guru terus? Ya emang sih, cuma masa setiap waktu, Pak, saya nggak paham, apa saya tanya Bapak terus? Kan juga nggak enak. Tapi nggak apa-apa sih, kan itu juga guru kan juga berkenan menerima pertanyaan dari kita. Ya emang sih guru-guru berkenan, cuma kan ya nggak enak ngerepotin terus, ngechat terus, Hmm. nge-WA terus, nanya terus. Kan juga emang emang setiap orang nggak ada kesibukannya, emang kan ada kesibukannya sendiri-sendiri. Itu kan kata kamu apa, perubahan kurikulum merdeka ini Hmm, karena apa, menimbulkan masalah-masalah baru seperti hmm, menurunnya prestasi siswa. hmm. Sebenarnya terjadi penurunan prestasi siswa itu nggak cuma itu doang loh. Bisa juga karena faktor lain. Salah satunya kurangnya pemahaman siswa, eh, dari pemahaman siswa akan program-program yang ada di kurikulum merdeka. Jadi kayak fasilitasnya kurang atau cara guru mengajarnya itu beda. Nah, ini yang di nomor 7 ini apa? Apa tadi? Membahas tentang Perubahan kurikulum kurikulum merdeka. merdeka. Saya nih, misalnya contoh. Bukan contoh ya, emang beneran saya. Saya ini apa ya, lemot gitu loh untuk menangkap Materi yang baru. materi, materi baru. Sedangkan saya belum mendapatkan materi itu, kayak misalnya menangkap, ada baru lagi muncul lagi. Kayak kayak kenapa saya lemot banget gitu loh. Hmm. Dan 2025 ini saya yakin saya akan berubah.
harusnya berubah biar nggak lempar lagi gitu. Ya harus banyak belajar juga ya. Oh, pokoknya kalau di kelas tuh harus dengerin guru terus biar apa ya istilahnya kayak Masuk berkah gitu ini ya, masuk ke otak. masuk dan menangkap gitu ya, menangkap Ya, materi-materinya. ini udah nggak sih gitu aja ya itu kita Gitu aja nih, cuma segitu udah selesai kan ya. 7 poin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, Ada 7 poin. udah Wow, nggak kerasa. nggak kerasa. Capek gini doang capek. Gimana sih? Ada. Ya Kalau capek tuh lari tuh capek. udah ya udah sekian dulu dari kita. Saya Ahmad Kamilumuddin. Saya Nadila Nurahma. Terima Izin, kasih. izin undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.